Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Bu Yuli akan mencoba untuk memaparkan mengapa kurikulum berubah. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kurikulum. Sebelumnya, coba Bapak Ibu guru hebat ingat kembali. Apakah perilaku murid kita saat ini sama dengan perilaku murid di masa kita dahulu menjadi murid? Kalau kita mau jujur, saat ini tingkat kepatuhan murid jauh berbeda dengan ketika kita dulu menjadi murid. Murid zaman kita dahulu begitu patuh terhadap gurunya. Mereka menjadi pendengar dan penyimak yang baik terhadap setiap pemaparan materi yang disampaikan oleh gurunya. Sedangkan saat ini mereka mengalami penurunan tingkat kepatuhan. Mereka tidak serta-merta menjadi pendengar dan penyimak yang baik ketika kita menyampaikan materi dengan metode ceramah. Hal itu terlihat adanya kebosanan pada diri mereka. Yang kedua, adanya perbedaan tanggung jawab. Murid zaman kita dahulu begitu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Namun, murid-murid zaman sekarang atau murid-murid kita sering kita dapati begitu abai terhadap tanggung jawab. Bahkan mereka terang-terangan mengeluh ketika kita berikan tugas. Dan mereka cenderung tidak malu ketika kedapatan tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan cara berkomunikasi. Murid kita sekarang memiliki cara bertanya, cara menyampaikan pendapat, cara menjawab yang berbeda dengan murid-murid zaman dahulu. Kemudian, terdapat juga perbedaan cara belajar. Murid zaman dahulu belajar dengan sumber belajar buku pelajaran. Namun murid sekarang mereka memiliki berbagai cara belajar. Hal ini sebagai akibat dari adanya transformasi informasi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah adanya perbedaan cara memandang diri dan lingkungannya. Bagaimana siswa-siswa sekarang kita dapati tidak mudah ada satu informasi tertentu, bahkan ketika yang memberikan informasi itu gurunya. Mereka memiliki cara untuk membandingkan atau mempertanyakan informasi tersebut. Tentunya hal ini karena adanya pengaruh kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa zaman kita dahulu jauh berubah dengan zaman murid-murid kita sekarang ini. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, coba kita cek kembali. Apakah cita-cita, ketertarikan, dan minat murid kita saat ini sama dengan murid di masa kita dahulu menjadi murid? Yang pertama, kita dapati bahwa pilihan cita-cita saat ini lebih beragam. Sekarang bermunculan banyak pekerjaan yang dahulu tidak ada. Contohnya, yang sekarang sedang trending itu adalah menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang ilustrator, menjadi seorang programmer, bahkan seorang trading. Dahulu tidak ada pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Jadi saat ini murid-murid kita tentunya juga mengalami pergeseran cita-cita. Cita-cita mereka lebih beragam. Hal ini jauh berbeda dengan di masa kita dahulu menjadi seorang murid. Dahulu cita-cita kita hanya sebatas menjadi guru, menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi insinyur, dan sebagainya. Bapak Ibu guru hebat, kita juga tidak dapat menutup mata akan adanya perubahan ketertarikan dan minat murid kita. Hal ini juga jauh berbeda dengan ketika kita dahulu menjadi murid. Lalu, kalau fakta
apakah kebutuhan murid saat ini masih sama dengan kebutuhan di masa kita dahulu menjadi murid? Bapak Ibu guru hebat, kita ketahui bersama bahwa perubahan zaman membawakan kebutuhan bagi murid yang jauh berbeda dengan kebutuhan murid di zaman dahulu. Salah satunya, kompetensi mereka tak lagi didasarkan pada kompetensi kognitif, sikap, dan psikomotorik saja. Namun, mereka saat ini juga harus memiliki value atau nilai. Selanjutnya, kebutuhan dari murid saat ini adalah kualitas literasi dan numerasi, serta memiliki kesehatan mental emosional yang baik. Hal ini akan menjadi fondasi mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Nah, pemaparan yang saya berikan di depan tadi memberikan pertanyaan bagi kita, masih relevankah kurikulum lampau untuk diterapkan saat ini? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan kembali kepada pengertian dari kurikulum. Sebenarnya tidak ada pengertian baku dari kurikulum itu sendiri, namun bisa kita garis bawahi bahwa kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum nasional tentunya membutuhkan kurikulum yang baik dan tepat untuk diterapkan secara menyeluruh di dalam suatu negara. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Bagaimana zaman yang kita hadapi saat ini? Saat ini kita mengalami zaman yang namanya zaman transformasi digital. Kemudian baru-baru ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Lalu bagaimana K13 bila dikaitkan dengan efek pandemi tersebut? Efek pandemi diantaranya adalah adanya percepatan digitalisasi pendidikan. Kemudian adanya perubahan penyelenggaraan pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Kemudian tidak dapat kita pungkiri bahwa pembelajaran selama pandemi tidak dapat terselenggara secara optimal karena adanya beberapa faktor. Di antaranya adalah masih rendahnya penguasaan teknologi baik oleh guru maupun siswa. Kendala selanjutnya adalah keterbatasan jaringan internet. Kemudian minimnya daya dukung, yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Di antaranya, tidak semua siswa-siswi kita memiliki kuota ataupun memiliki gadgetnya itu sendiri. Efek yang paling parah dari pandemi COVID-19 adalah terjadinya loss. Nah, Bapak Ibu guru hebat, K13 tidak dapat diterapkan secara keseluruhan di saat pandemi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa pada saat pandemi K13 disederhanakan. Ya, untuk mengatasi kesenjangan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi, diberlakukan kurikulum darurat. Sebenarnya, kurikulum darurat ini adalah kurikulum K13 yang disederhanakan agar lebih mudah diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah saat itu. Dan materi pun dihadapi yang namanya materi esensial saja yang diberikan kepada siswa. Kita garis bawahi bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan pada kita bahwasanya kurikulum tidak bersifat baku, melainkan bersifat dinamis. Kurikulum terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan. Nah, itulah mengapa kurikulum itu harus berubah. Kurikulum memang harus berubah ya Bapak Ibu guru hebat. Itu semua dikarenakan agar relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum harus berubah agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan yang terakhir, kurikulum harus
harus berubah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Bapak Ibu guru hebat, setelah menyimak pemaparan tadi, setujukah Anda jika kurikulum itu memang harus berubah? Dan siapkah Bapak Ibu semuanya untuk terlibat dalam perubahan tersebut? Siapkah Anda untuk turut serta menyusun KOSP di sekolah masing-masing? Dan siapkah Anda untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, setelah menyimak pemaparan materi di depan tadi, alangkah baiknya jika Bapak Ibu guru memberikan tanggapannya. Untuk itu, silakan Bapak Ibu guru memberikan tanggapan refleksinya melalui link yang saya bagikan di deskripsi dari video ini. Sekian tadi Bapak Ibu guru hebat.